Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Eni Nur Hayati, Ibu Nur Hayati selaku Kepala SMP Negeri Kabupaten Surabaya. Yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri Kabupaten Surabaya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan di siang hari ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan di materi, sedikit sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Mami. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Muhammad Khairul Rasyidin SPSI selaku Guru Penerangan Angkatan 11, yang berhormat Pak Ista selaku pakar kesiswaan, yang berhormat Ibu Hajar Khaya selaku wakil guru dan teman-teman semua. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kasih pahala rahmat hidayah serta inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam juta sholawat tetap kita curahkan pada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan kebenaran. Pada kesempatan ini saya mewakili Ibu PLT Kepala SMP Negeri 38, Ibu Eni Dwi Nur Hayati SPD, karena beliau pada siang hari ini ada kegiatan di dinas. Untuk itu saya mewakili ucapan permohonan maaf dari Ibu Eni karena pada siang hari ini belum bisa mendampingi Bapak Rosidin dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Pesan beliau semoga teman-teman yang hadir di sini nanti bisa mengikuti dengan baik dan bisa memotivasi dan termotivasi juga, yang nantinya setelah memotivasi Bapak Nasikin, teman-teman harapannya termotivasi, ya, termotivasi untuk bisa menjadi calon guru penggerak. Karena yang ada ini teman-teman yang masih muda-muda, ya, yang masih muda-muda, semoga teman-teman nanti akan ini tergerak, ya, bergerak dan menggerakkan, ya, menggerakkan sebagai guru penggerak sehingga bisa memajukan Indonesia. Nanti ya Pak Nasikin, ya, saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan acara ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mami atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, siang hari ini sebelum kita memulai, saya awali dengan dulu ya Bapak Ibu supaya nggak ngantuk. Oke. Ibu tahu nggak alatnya seperti ini? Oh belum. Kita coba ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak berdiri dulu. Tangan
Jadi sambil bernyanyi boleh ya? Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Fikin. Saya calon guru angkatan 11 dari SMP Negeri 38 Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1-4. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, mendidik hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu sekalian, di sini dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Presiden Indonesia bahwa kita sebagai pendidik bertugas hanya sebagai penuntun. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kata penuntun itu apa maknanya? Mendampingi, memotivasi. Kita tugas kita sebagai pendidik. Terus bagaimana Bapak Ibu kalau seandainya kita sudah membimbing, mengarahkan, tapi anak itu masih belum bisa? Ya, kita terus bimbing, gitu. Oke, saya lanjutkan. Menurut Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah itu seperti ladang sawah. Jadi Pak Tani itu adalah guru dan tanaman itu adalah anak-anak. Jadi bagaimana Pak Tani itu menjadikan tanaman itu nanti bisa dipanen sesuai dengan harapan. Tentunya Pak Tani akan melakukan bagaimana pembibitan, terus bagaimana Pak Tani akan melakukan pengguguran tanah, ya, dan melakukan pemupukan seperti itu. Jadi kita sebagai guru bagaimana
ketika mengarahkan peserta didik, ya kita harus menyiapkan segala sesuatunya seperti itu nih. Nah, di sini ada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berbeda pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira budaya positif di sekolah yang sudah kita laksanakan itu seperti apa saja nih Bapak Ibu? 6S. Ya, betul sekali. Jadi setiap pagi Bapak Ibu guru yang kerja terlebihnya sudah menyambut siswa-siswi kita untuk hadir ke sekolah. Ketika siswa-siswi kita hadir ke sekolah, teman-teman siswa merasa senang karena kehadirannya disambut oleh Bapak Ibu guru sekalian. Selain 5S nih, selain 6S juga budaya positif berikutnya Bapak Ibu guru mengecek atribut dan seragam siswa. Bagaimana siswa itu selalu disiplin menggunakan atribut sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Selain itu ada lagi apa Bapak Ibu? Budaya positif. Berdoa, betul. Sholat duha, ngaji, terus asmaul husna. Oh, ternyata banyak sekali ya budaya positif yang sudah kita laksanakan di ASN 38. Jadi kegiatan positif ini harus terus dikembangkan supaya menjadi karakter anak nantinya, gitu. Bapak Ibu sekalian, di sini ada konsep utama budaya positif. Ada 7 materi yang saya pelajari selama 2 bulan terakhir ini ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Tapi mohon izin, dari 2 bulan itu saya menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita mulai dari yang awal dulu Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi Bapak Ibu, kalau sekolah ini dirasa sudah nyaman dan aman bagi anak-anak itu akan merasa merasa asik untuk belajar di sekolah ini, gitu. Contohnya seperti apa? Kalau mohon maaf nih, ada guru yang suka mengancam gitu, kamu nggak ngajarkan tugas, kalau gitu besok nggak usah ikut pelajaran saya, gitu. Jadi kenyamanan itu akhirnya menjadi anak itu, aku kalau masuk aku bingung, nanti aku kalau masuk aku dimarahin sama guru, gitu. Contoh lagi, ini mohon maaf nih Bapak Ibu, jadi saya menyampaikan dari hasil pendidikan saya pribadi masih banyak kekurangan. Di sini saya juga sama-sama belajar, gitu. Kadang saya merasa saya sudah lama jadi guru BK, tapi kok ternyata setelah belajar ini saya masih tertampar ini. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini tuh ada yang benar, ada yang masih perlu diperbaiki. Jadi karena pelatih sekarang ini kan ada kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, gitu. Jadi kurikulum merdeka ini bagaimana pendidikan itu berbasis pada siswa, gitu. Jadi bagaimana menjadikan sekolah itu nyaman dan aman untuk belajar siswa. Makanya sekarang ini sesalah-salahnya anak, sesalah-salahnya siswa tidak ada yang salah. Yang salah siapa Bapak Ibu? Yang salah tidak ada yang salah, kita sama-sama memperbaiki. Jadi dari paradigma belajar ini kita berupaya bagaimana menciptakan sekolah itu yang nyaman dan aman. Saya lanjutkan Bapak Ibu.
Tim ilustrasi. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu silakan berpasang-pasangan dua. Oke, semuanya sudah dijodohkan ya. Oke, moga Bapak Ibu silakan berpasangan berhadapan-hadapan. Oke, kita coba mengilustrasikan. Ada siapa yang berperan sebagai A, siapa yang berperan sebagai B. Oke, yang berperan sebagai A memegang sesuatu. Memegang sesuatu benda. Memegang sesuatu benda yang digenggam. Si B mencoba untuk memaksa, menggoda, mengganti. Bagaimana caranya tangan si A itu genggamannya terbuka sehingga si B mengetahui bahwa oh ya itu genggaman isinya ini. Gitu. Bisa diilustrasikan Bapak Ibu? Bisa. Oke, bisa diilustrasikan. Oke. Bebas. 1 boleh, 2 boleh. Oke. Kira-kira si A itu sampai adakah yang membuka kepalanya atau ada yang tidak? Harus dibuka gitu ya? Bebas. Mau dibuka tidak tergantung, silakan diberangkatkan. Isinya. Oke. Isinya apa begitu ya? Boleh digoda, boleh diganti. Isinya apa? Ini rahasia juga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Oke, Bapak Ibu, terkadang apa yang kita lakukan itu memaksa siswa. Ya, memaksa siswa. Pokoknya kamu harus nurut sama saya. Pokoknya kamu harus ikuti aturan saya. Pokoknya kamu harus. Ini yang kita lakukan selama ini. Gitu Bapak Ibu. Iya. Kalau anak nggak mau, tetap dipaksa. Dipaksa menjadi siapa? Menjadi dirinya seorang guru. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Udah kita lanjutkan ya. Sebenarnya tadi penjelasannya. Ya. Oke, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma kontrol ini menurut William Glasser, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ya, seperti tadi, kamu harus belajar, kamu harus mengajarkan, kamu harus datang tepat waktu, bahasanya gitu. Tapi sebenarnya caranya saja sih, Bapak Ibu. Gitu. Jadi guru mengontrol murid. Bagaimana murid mengikuti keinginan guru, baik itu dalam mengerjakan tugas, baik itu dalam belajar, seperti itu. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini sering sebenarnya kita lakukan untuk beberapa anak. Contoh penguatan itu ketika ada anak yang pintar gitu, terus kita memuji, kamu itu hebat, ya kamu itu hebat, kamu itu bisa melalui dalam proses ini sampai juara, itu keren. Itu menjadi penguatan, gitu. Itu jadi penguatan. Jadi terkadang penguatan ini menjadikan anak itu tumbuh motivasi lebih, sehingga dia bergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Saya lanjutkan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, ada oknum siswa yang ketika bermasalah, anak ini lagi.
kita sebagai guru capek ngasih tahu, kadang gitu ya Bu, kadang guru kan juga manusia ya, gitu. Jadi kadang guru itu karena terlalu sering menyampaikan gini, karena terlalu sering menasihati, sehingga menyampaikan kamu itu loh nggak kasihan sama orang tuamu yang sudah bekerja susah payah mencari uang, kamu sekolah nggak niat, kamu sekolah malah buat ulang, kamu di sekolah malah cari masalah, gitu. Apalagi mohon maaf kalau orang tuanya itu secara ekonomi pas-pasan, pekerjaannya gojek yang harus berpanas-panasan, itu kita buat anak itu merasa bersalah. Ketika anak merasa bersalah dan ketika anak itu menangis, kita merasa bangga bahwa apa yang kita lakukan itu berhasil membuat anak merasa bersalah. Begitu. Nanti penjelasannya lebih detail saya di berikutnya ini. Nah, yang berikutnya terkait dengan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh kasus ketika ada si A dan si B bertengkar, terus kita sebagai guru wis nang mari, wis salaman, nang mari, wis yo, wis gak usah tukeran meneh, gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal dalam diri anak dan dalam diri anak itu masih bergejolak yang belum tertuntaskan. Aku bisa emosi, aku bisa dendam, gitu. Tapi karena guru tadi itu wis nang mari, ya wis salaman, wis ora yo. Nah, jadi guru mempunyai hak untuk memaksa siswa seperti itu. Dari sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau dipahami ini gimana Bu? Saya tertarik sama yang kamu jual. Terus kalau sama kamu itu aktif dan bermanfaat, itu di satu posisi bermanfaat, memberikan motivasi bagi yang mendapatkan motivasi. Tapi di satu sisi jika itu dilakukan di kelas akan berdampak bagi yang tidak termotivasi. Itu terjadi pada anak saya sendiri. Jadi anak saya itu sempat bilang seperti ini, Mama, ini loh selalu dibangga-bangga sama guruku di kelas. Oh, berarti kakak adik kurang ini, berarti adik kurang cepat kerjanya. Saya memberikan solusi biar membanggakan dirimu, tidak kecil hati. Lain hari lagi seperti itu juga. Lain hari lagi seperti itu juga. Jadi apa ya? Motivasi ini mungkin bisa diberikan jika memang harus benar-benar diberikan. Jadi tidak selalu diberikan bagi dia yang selalu mendapat juara. Artinya bagi yang tidak pun harus diberikan motivasi. Nah, mungkin pendapat saya seperti itu. Jadi tidak hanya yang perlu dimotivasi, tapi yang tidak ini harus diberikan motivasi juga. Terima kasih kuliah. Seperti sama tangan. Kasih kepada Pak. Oke. Masih ingat Bapak Ibu? Oke. Tepuk hebat. Jempol cepat. Jempol cepat. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi adalah sekilas contoh dari apa yang dilakukan oleh seorang guru. Gitu. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu terkait dengan materi ini karena nanti materi 1-2 itu berkaitan. Saya dengar disiplin positif. Apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, disiplin apa? Tertib, tepat waktu, aturan. Ada lagi? Lalu keterikatan. Kita bahas nih Bapak Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dan
dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ternyata selama ini salah persepsi ya, gitu. Padahal disiplin itu artinya belajar, gitu. Tapi itu tadi, kalau disiplin itu aturan yang harus dilaksanakan, diikuti, seperti itu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, nilai kebajikan ini contoh. Ketika kita memakai masker, nilai kebajikannya apa? Ketika kita memakai masker, nilai kebajikannya apa? Untuk kesehatan. Ketika kita memakai helm, nilai kebajikannya apa? Untuk keselamatan. Terkadang kita mengabaikan. Ketika kita flu, ya, kita nggak peduli lingkungan sekitar kita. Pokoknya aku nggak mau pakai masker. Akhirnya menular ke yang lain, gitu. Sama halnya ketika pengendara itu tidak memahami nilai kebajikan harus menggunakan helm, maka kita akan dilanggar. Dan itu akan berdampak konsekuensi dari ketika kita tidak menggunakan helm. Seperti itu. Saya lanjutkan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia kalau dijelaskan di sini itu ada 5. Yang pertama terkait dengan survival, sandang, pangan, ya, papan. Jadi setiap orang, setiap anak itu butuh untuk makan. Setiap anak butuh untuk berpakaian. Setiap anak butuh tempat tinggal untuk kenyamanan. Yang pertama, yang kedua, kesenangan. Ya, jadi kita itu butuh senang, itu hiburan, begitu. Yang saya tanya ke atas ini, cinta kasih diterima. Kadang ada anak itu caper ke kita, ketika entah itu dia menggunakan baju baru atau atau aksesoris apa gitu. Dia seperti kita berharap ada pujian yang diberikan ke dia. Tapi ketika pujian itu tidak diberikan, dia akan protes. Ibu selalu nggak lihat saya itu loh memakai baju bagus, kok nggak dipuji aku cantik gitu. Ya mungkin gitu ya kurang lebihnya. Jadi setiap anak itu butuh kasih sayang. Tapi kita nggak tahu ya, anak itu di sekolah, mohon maaf dalam tanda kutip aktif. Kita nggak tahu. Ternyata di lingkungan rumahnya sendiri dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang, sehingga dia mencoba untuk mendapatkan kasih sayang itu dengan caranya. Ketika dia mendapatkan caranya itu, dia berharap ada orang yang memperhatikan. Kamu kenapa sih kamu kenapa sih kok berbuat salah terus? Karena itu cara dia untuk mendapatkan kasih sayang. Saya lanjutkan penguasaan. Kadang anak itu merasa
udah pada besar gitu. Aku ingin dari ada di kelas saya. Ada nggak ya kayak gitu Bu? Ada ya? Iya. Jadi merasa sudah senior, terus merasa jual sama adiknya, atau ketika dia punya level yang lebih tinggi, dia ingin itu ada-adanya itu menghormati, karena dia ingin menjadi penguasa seperti itu. Nah, yang berikutnya kebebasan. Setiap anak itu ingin bebas, bukan berarti dia bebas melakukan segala sesuatunya. Setiap anak itu bebas untuk berpendapat. Setiap anak bebas untuk berekspresi. Setiap anak bebas. Sebenarnya kalau kita ini ya diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi itu kan kita membebaskan anak untuk belajar dengan caranya, gitu, entah itu auditori, visual atau kinestetik, seperti itu. Jadi bebas bukan berarti anak itu bebas. Yes, silakan lakukan sesuatu, bukan seperti itu. Jadi kebebasan anak itu perlu kita arahkan untuk menjadi lebih baik dari anak, seperti itu. Ini contoh kasus Bapak Ibu. Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, bingung menghadapi ulang salah satu poin kelas bernama Agus. Berapa anak telah datang dan mengeluh Agus sering kali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Untuk yang perhatian. Oke. Mungkin sudah mulai makan. Oke, kita bahas nih Bapak Ibu. Keren-keren loh. Oke, tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 ya Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Terkait dengan kebutuhan survivor, mungkin Agus melapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, sehingga dia melakukan seperti itu. Yang kedua, untuk cinta kasih tadi, teman Agus jadi perhatian ke Agus. Memang sengaja gak apa-apa supaya ada temannya yang peduli, gitu. Yang ketiga, dia merasa hebat kalau temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu kekuatan. Pokoknya aku harus minta makananmu, kamu harus kasih saya. Dia menunjukkan powernya dia, gitu. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekal yang sama. Kebebasan. Sebenarnya dia itu ingin bekal yang lain, tapi apalah daya yang ada di lemari es, adanya itu dimasak. Lalu namanya anak saya. Namanya anak saya. Apalagi orang tua udah sampai kerja, gitu. Wes males, besok masa ini gitu. Anaknya juga bosan gitu. Oke, yang kelima, Agus hanya bisa dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ada yang enggak? Ada yang kayak gini? Jadi ketika temannya kesal sudah happy. Wah, saya merasa sendiri. Apalagi kalau beberapa makan itu, iya betul dari sudah kenapa kok enggak bilang kalau sedikit mau makan gitu? Ya, benar nggak apa ya? Sudah makan apa tadi? Untuk orang sedikit jaga ke depan. Oh, saya ketinggalan seperti ini. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Oke. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Oke. Kadang ada hadis nih Bapak Ibu, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Oke. Yang pertama, dari motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan
hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini dari motivasi eksternal untuk mendapatkan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal. Jadi contoh seperti ini, ketika kita dapat tugas dari sekolah untuk menghadiri kegiatan kedinasan di hadir, monggo Pak Isi hadir gitu. Nah, motivasi ini kira-kira motivasi muncul dari dalam diri saya sendiri atau dari orang lain yang menyuruh saya gitu. Ketika saya disuruh sama orang lain, aduh kerjaan saya ada di kantor dinas gitu, ya wes aku berangkat. Tapi karena motivasi orang lain, padahal kalau kita berangkat kita dapat ilmu enggak? Dapat ilmu gitu. Tapi dapat ilmunya karena motivasi dari orang lain gitu. Jadi ketika saya bilang yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi saya akan hadir untuk menghargai diri saya sendiri bahwa tugas yang diberikan ke saya itu sangat bermanfaat ke saya. Yang pertama. Yang kedua, ketika saya diamanai untuk datang ke sana, berarti saya ada apa? Ada penilaian, ada kemampuan yang ditunjuk ke saya sehingga saya perlu hadir untuk menghadiri kegiatan tersebut. Gitu. Nah, kalau yang yang pertama yang sama itu kan motivasi eksternal. Tapi yang ketiga tadi itu ketika saya ada motivasi internal, hal positif yang saya munculkan bahwa saya ditunjuk karena saya punya mampu di sini. Saya perlu berangkat karena terkait yang dipercaya atau memang terkait dengan tugas yang ada di sekolah saya seperti itu. Jadi harus muncul motivasi internal dalam diri sendiri supaya tidak ada keterpaksaan dalam diri sendiri seperti ini. Oke. Ini. Oke, Bapak Ibu. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Bapak Ibu, ternyata tadi kurang di sini ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Kak Sen menanyakan pertanyaan Iva menjadi buku dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa dengan perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Sen pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin berisik dan anak-anakku tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika Kak Seno itu menyuruh Iva maju ke depan dan tidak bisa menjawab, sehingga Kak Seno itu memberikan hukuman, gitu kan? Memberikan hukuman, menyuruh Iva untuk masuk ke depan. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Kak Seno terhadap Iva? Mengapa Bapak Ibu? Korban dapat ini akhirnya dari hukuman itu bagaimana korban untuk mendapatkan keadilan, gitu. Murid akan tersakiti. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Bapak Ibu sekalian, kita latih sekarang, berlatih hukuman atau
konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena terlambat. Membersihkan, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk puasa 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mau ngobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah, telanjang kaki. Kalau hukuman itu berarti dia disurahkan. Kalau menurut saya seperti itu. Karena yang terus dada harus pakai mandi, harus. Oke, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena menjawab pertanyaan. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu. Karena telanjang kaki. Nggih, tapi kan bisa anak itu disuruh nggih. Oke, mungkin bijaknya gini Bapak Ibu. Anak nggak pakai kaos kaki hitam disuruh lepas terus telanjang kaki, itu kan bagian dari mempermalukan satu. Terus bagaimana dengan konsekuensi? Bagaimana dengan solusinya? Solusinya anak disuruh telepon ke orang tuanya untuk mengantar kaos kaki supaya anak itu tetap menggunakan kaos kaki sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Seperti itu maksudnya. Iya. Kalau saya di sini mungkin enggak. Ya, kadang gini. Ya, betul sekali Bapak. Pak Isya. Saya sendiri ya, ketika mendapatkan materi di CGP ini selama 2 bulan, kadang mana yang bisa saya terapkan di sekolah ini ya, gitu. Karena terkait dengan wilayah juga, wilayah utara gitu. Iya. Ya, ada sesuatu. Sini dikasih hukuman tambah 1. Oke, nah maksudnya apa ya? Tadi seperti di rapat tadi pagi kan, anak-anak setelah olahraga di jam setelah olahraga nggak pakai sepatu. Kenapa nggak pakai sepatu? Habis olahraga, padahal olahraganya dari tadi. Nah, tambah senang Bapak. Paling suka ya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Restitusi posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, seperti yang saya sampaikan tadi, kita kadang menjadi penghukum, kadang kita menjadi pembuat merasa bersalah, kadang kita menjadi teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, dari 5 ini, Bapak Ibu paling sering menerapkan yang mana? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kita bahas ya Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Ya. Ini nggak kelihatan ini. Jadi kalau kita menghukum, ya, itu kan menghadik, menunjuk-nunjuk, gitu, menyakiti, menyindir. Ternyata menyindir itu saya baru baca bagian dari membuat merasa bersalah, berceramah panjang lebar tentang keluarganya, tentang masa lalunya, mengatakan seharusnya kamu itu, ibu itu kecewa, bapak itu kecewa, kamu kok masih kayak gini, nggak pernah berubah, kapan berubah mau jadi Superman? Panjang lebar. Nah,
Sebenarnya menjadi penghukum pembatasan bersalah itu, kalau penghukum dia akan mengulangi kesalahan. Mohon maaf ya, kalau kita menghukum anak itu melunjak lah Bapak Ibu, mau tambah melunjak, malah gari kita, gari emosi, gitu. Tapi kalau kita membuat merasa bersalah, ya dengan cara membaca lebar tadi, anak itu merasa rendah diri. Ternyata keluarga aku itu nggak oke, nggak sesuai dengan yang saya harapkan. Ternyata pribadi itu tidak sesuai dengan harapan orang lain. Kalau teman, ya teman itu bagus, gitu. Contoh teman itu gini, Bapak Ibu, anak-anak, tolong dikerjakan ya tugas ini. Kalau kamu nggak kerjakan, nanti kamu nggak ada nilai. Kalau nggak ada nilai, saya nggak bisa memasukkan nilaimu ke dalam rapot. Kalau nilaimu di rapot nggak ada, aku nanti dimarahin sama kepala sekolah. Iya, betul. Itu jadi teman. Ayo lah, tolong deh, kita soal ya, ya. Saya kacau. Ya, ini akhirnya apa? Karena itu harus nilai, masuk nilai kan harus nilai. Jadi harus Oh, iya. bukan anak minta Akhirnya apa? Ketika teman ini menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ya itu, asal sama Cano, kok lu pada dikatakan oleh PSK. Oke, ya jadi apa? Oke, jadi pasti. Lah, kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Contoh, kamu kenapa nggak pakai kaos gitu? Gitu, kasar. Kok lu tidak aturannya? Gitu. Ya, itu pemantau itu. Kalau tidak aturannya, gitu, dicuci. Kok nggak mau di pas kaki itu sebagai dino kemis? Kok nggak setelah dicuci dino minggu? Gitu. Itu pemantau. Kau buat aturan nggak? Aturan sekolah Senin sampai Selasa membuat atas kaki warna putih. Nah, kalau pakai itu enggak, itu kadang saklek gitu ya untuk pemantau itu. Nah, pemantau jadi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi kalau aku nanti menggunakan kaos kaki yang tidak sesuai dengan aturan, saya akan dihukum. Ya, ada sanksi. Tapi kalau saya mendapatkan kalau saya menggunakan kaos kaki sesuai dengan aturan, maka saya akan mendapatkan hadiah. Contoh hadiah itu, ya mana boleh sesuai dengan aturan. Lah ganteng sih, itu hadiah ya bisa. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi siswa akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Contohnya sebagai manajer, kamu kenapa kok nggak pakai kaos kaki warna hitam? Iya dicuci. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tetap mengikuti aturan sekolah? Saya menggunakan kaos kaki warna hitam. Seterusnya gimana? Saya akan mencuci sebelum dipakai. Ya, contoh kalau saya tadi dipakainya dari Kamis Jumat, maka dia akan mencuci di hari Minggu sehingga hari Senin sudah kering, dan dari Rabu atau Kamis dan Jumat bisa dipakai. Seperti itu. Jadi manajer itu lebih banyak bertanya kenapa. Terus anak itu mencari solusi sendiri dari kesalahan yang dibuat. Enak jadi manajer ya. Tapi manajer gak boleh marah-marah bro. Iya, harus ada tinggi ya bu. Iya. Bisa membuat masalah dan itu kita. Jadi semuanya itu ada. Iya, bisa diterapkan. Tergantung objeknya ya. Ya, tergantung siapa yang kita hadapi. Gitu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Posisi kontrol guru.
Seperti yang saya jelaskan tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat orang merasa salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ke teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, karena mengikuti aturan yang ada. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, bagaimana siswa itu mencari solusi dari kesalahan. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Seperti itu Bapak Ibu. Kasus pertama, kita baca kasus nih Bapak Ibu. Oke, kasus pertama. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bupati menggantikan Pak Harun. Bupati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natalia mengetahui hal ini dan yang menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bupati. Bupati mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, kerjakan tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Ini kira-kira apa Bapak? Kasus yang kedua, Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anton dan dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahannya. Kepada Ibu Suti pun menunjukkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, dari hal ini apa yang dilakukan oleh Ibu kepala sekolah? Iya, betul, sebagai manajer. Jadi menanyakan, kalau ketika kamu ada konflik, apakah harus terjadi perkelahian? Kan bisa dengan cara lain, seperti itu. Jadi menanyakan. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat dan menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi, Bapak Ibu mungkin sudah pernah melakukan keyakinan kelas ya? Sudah. Oke, Bapak Ibu sudah dibuat nih. Oke, tujuan keyakinan kelas itu seperti apa? Dan keyakinan kelas itu tercipta karena apa? Saya jelaskan Bapak Ibu, mohon izin. Dan jadi budaya positif di sekolah itu bisa terwujud jika lingkungan positif terwujud. Lingkungan positif terwujud jika keyakinan kelas itu bisa terwujud. Jika keyakinan kelas terwujud, maka peraturan kelas itu sudah terlaksana dengan baik. Apa perbedaannya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Apa perbedaannya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Sama. Ya betul. Jadi peraturan kelas itu contohnya dilarang membuang sampah, dilarang keluar tanpa izin, dilarang makan di dalam kelas,
dilarang rusuh bahasanya gitu ya. Itu dilarang itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih ke secara umum, gitu. Secara umum kita harus menjaga kesehatan. Berarti kalau menjaga kesehatan contohnya apa? Nah, tidak membuang sampah sembarangan, terus memakai masker kalau sakit, mandi sebelum berangkat sekolah, seperti itu. Terus kelas harus disiplin, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara umum, secara universal, gitu. Seperti ini. Apa perbedaannya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi kelas harus menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini terkait dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, ini keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Itu perbedaan dari peraturan atau keyakinan kelas. Oke, saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Bagaimana kita melaksanakan keyakinan kelas? Saya lihat ketika saya jaga P5 di kelas-kelas itu, beberapa sekolah sudah melaksanakan pembuat keyakinan kelas. Insya Allah Bapak Ibu guru semuanya kan di sini sudah melaksanakan PMM ya. Salah satu PMM itu kan kemarin bagaimana membuat keyakinan kelas, gitu. Jadi insya Allah keyakinan kelas itu sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Cuma kalau seandainya nanti ada perbaikan, bisa dilakukan perubahan. Ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi di sini ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kata-kata yang bisa dipakai: berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk mendengarkan. Source pertama, Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia Bapak Ibu, ini contoh praktek restitusi ini. Ada dua kasus. Source pertama, Mina
tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut Berilah bisa dipandu dulu. jurus pertama. Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Mika? Iya bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Kan harus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya saya, terus juga sering contek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Mika? Saya marah-marah bu, saya menemani kita dan tanpa sadar saya menggunakan kerjanya bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya bu, masa saya dan saja saya sudah sesabar mengajar persoalan. Tapi kita yang mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Mika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya sudah lebih sabar dan menanyakan saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada anak guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali kita akan kamu Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali kelas. Terima kasih bu. Ya, sama-sama. Kasus kedua, Ajis sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ajis, tadi ibu mendengar laporan dari guru tiket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya bu. Baik Ajis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju bu. Ajis, kita cari solusi bersama ya. Iya bu. Ajis sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Ajis sering datang terlambat? Karena saya sering berjalan dulu sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu bu, Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? tidak bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting bu kalau membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Jis, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Ajis, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua
Oke, Bapak Ibu sekarang kira-kira halo? Oh iya. Jadi itu contoh melaksanakan segitiga restitusi. Sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada yang ditanyakan? Oke, boleh melaksanakan segitiga restitusi. Ibu, setuju sekali. Kadang dari hati kecil gitu ya, kita mengikuti pendidikan guru penggerak. Itu kadang gitu. Tapi kita berupaya ya, Karena sekolah ini kan menggunakan kurikulum merdeka. Terus dari itu sekolah juga melaksanakan sekolah ramah anak, gitu. Nanti ada sekolah sehat. Semuanya itu bagaimana guru melayani, melayani siswa. Jadi monggo kita sebagai pelayan. Iya, gitu, untuk melayani siswa. Karena kita gini, alhamdulillah sejauh ini saya sebagai guru BK, senakal-nakalnya anak saya tidak pernah menjas nakal. Senakal-nakalnya anak saya tidak pernah menjas anak itu nakal. Karena kita nggak tahu masa depan dia seperti apa. Aduh, saya ingin ada guru yang selalu menyalahkan perilakunya dia. Oh, kok bisa sing borosan? Oh, kok bisa gue sing turuan sekolahan? Ya, jadi ketika divisi alumni datang untuk legalisir atau datang ke silaturahim ke sekolahannya, langsung dia bertanya dan dia mencari saya, gitu. Aku sembilan dari Bandung ke Surabaya untuk silaturahim, ternyata ada respon seperti itu, gitu. Terus saya tanya, kamu suka terhadap anaknya, betul? Cara penyampaiannya itu yang dulu. Kalau saya selalu aku tapi senang mereka. Jadi kalau saya bukan masalah katanya, tapi intonasi. Nah ini, mau saya bilang, kalau ayo itu tadi siap, gitu. Jadi nggak bisa dibilang kalau kata-kata itu juga. Kata betul, kata intonasi itu yang bikin semangat. Karena gini Bapak Ibu, mohon maaf, saya setuju dengan Pak Iska. Kata saya sendiri suka orang lapangan gitu ya. Kita orang lapangan, meskipun kata-kata itu sering keluar ya, tapi bagaimana kita memberikan pemahaman. Yang penting anak itu nggak sakit hati, anak itu bisa menerima. Kalau mohon maaf, mohon maaf ya, saya bilang ke Pak Iska, Pak Iska keluarnya ya. Tapi kalau dia tersinggung, gitu. Tapi kalau saya mau menggunakan kata balikan gitu kan. Tapi Pak Iska rasanya nyaman dengan kata yang saya ucapkan, gitu. Ya, anak itu menerima. Intinya kesalahan apapun anak, kita tidak hanya menjas, tapi kita memberikan pemahaman. Kamu itu salah ini, saya lakukan ini. Kenapa anak itu menjadi benci? Karena kita hanya memberikan hukuman tanpa memberikan penjelasan. Itu penting. Jadi kita sebagai guru ketika melakukan hukuman, kita harus memberikan penjelasan. Kenapa saya melakukan seperti ini dan kenapa kamu harus berubah? Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.